Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilm wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah, ana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya, dengan karunia-Nya, dengan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala, ana pertama kali nginjakkan kaki masuk diizinkan oleh Allah ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, singgah di Masjid Al-Azhar Sumarakan Bekasi. Ya mungkin walaupun cuma sebentar gitu, tapi ana berterima kasih di sini dikasih izin untuk bersua dengan saudara dan saudari kita semuslim yang ana harapkan kita ini mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, wajabat mahabbati, wajib mendapatkan kecintaan saya, wajib. Mau tidak mau Allah akan memberi. Lil mutahabina fiyya, untuk orang-orang yang saling mencintai karena saya. Wallahil adim, kalau bukan karena Allah, antum tidak akan datang sampai mepet-mepet kayak gini, masya Allah. Ana pun mau sholat tahiyatul masjid pun tidak bisa. Tapi ini banyakan akhwat ya, maksudnya nggak bisa dimundurkan lagi gitu. Soalnya ikhwan ini kasihan. Kata orang itu apa, wanita yang pertama gitu ya, yang duluan, jadi kasih bebas, masya Allah. Ta'ala kuliah lil mutahabina fiyya, untuk orang-orang yang saling mencintai karena saya dan karena Allah SWT. Ana jauh-jauh dari Prabu Muli, dari Sumsel ke sini. Kalau enggak ngapain, kan capek gitu. Kita safar jauh-jauh dengan kondisi seadanya seperti itu, persiapan seadanya, pasti capek. Cuman yang kita raih itu adalah kecintaan dari siapa? Allah. Wallahil azim, Allah adalah zat yang paling kita cintai. Allah yang ngasih ana makan, Allah yang ngasih kita minum, Allah yang ngasih kita kaki bisa sampai berjalan ke sini, masya Allah. Allah yang mudahkan itu semua, Allah semua. Wal mutazawirina fiyya, wajib mendapatkan kecintaan saya untuk orang-orang yang saling berkunjung karena saya. Ana berkunjung ke sini ya karena Allah. Dan bapak ibu semua memanggil ana ke sini karena siapa? Allah. Allah semua sudah Allah. Terus apa? Wal muta'awinina fiyya, dan saling tolong menolong karena Allah. Kalau bukan karena sebab pertolongan antum, ana nggak akan datang ke sini. Sudah. Antum yang bantu ana ke sini dan ana berusaha untuk membantu antum memahamkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebatas itu saja. Tapi yang kita harapkan cuma Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ala kulli hal di sini setelah ana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ana berterima kasih kepada para panitia, para DKM semuanya yang ada di Jabodetabek ini, yang ala kulli hal akhirnya antum semua bisa mendengarkan ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwatul kiram, tema yang sebentar sebelum tema sampai jam berapa kita? Ana mau pastiin dulu jam berapa? 11 ya. Habis 11 kita tak jawab. Sampai jam 11 insyaallah. Ana tidak akan panjang lebar insyaallah. Tentang masalah jalan selamat dan jalan apa? Kancuran. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan selamat itu cuma satu. Tapi jalan kehancuran banyak sekali. Kita perlu tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diceritakan oleh Jabir ibn Abdullah. Jabir mengatakan, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami pernah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa khatta. Tiba-tiba Nabi SAW membuat sebuah garis panjang, masya Allah, satu garis. Wa khatta khattaini an yaminihi wa khatta khattaini an yasarihi.
Setelah beliau buat garis panjang, 2 garis di kanan, kemudian 2 garis di kiri. Masya Allah. Kenapa kata Nabi SAW? Beliau letakkan tangan beliau di garis yang paling tengah. Hada sabilullah. Yang satu ini jalannya siapa? Allah. Thumma tala hadil ayat. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW membaca sebuah ayat. Ayat apa itu? Wa anna hada sirati mustaqima. Bahwasanya jalan ini adalah jalannya saya, mustaqima, lurus. Nggak ada syubhat. Tidak ada hal yang rancu. Semua jelas, mustaqima, lurus. Apa kata Allah? Fattabi'u. Ikutilah satu jalan ini, jangan yang lain. Wallahil adim, kita bisa tinggalkan ucapan tetangga kita, ucapan anak-anak kita, ucapan istri kita, ucapan bapak ibu kita, karena menyelisih ucapan siapa? Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna hadza sirati mustaqimah, lurus, mustaqimah. Fattabi'u. Ikutilah jalannya. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Jangan ikuti jalan-jalan yang banyak di luar jalan itu. Fatafarraqa bikum an sabilih. Kalian akan tercerai-berai. Ikutilah yang satu, Masya Allah. Kalau seandainya kita ikuti jalan selain jalan Allah Subhanahu wa taala, akan sulit hidup kita. Karena itu jalan apa? Kebinasaan. Fitnah nanti banyak. Antum akan rancu ngikuti fulan wala allan, fulan atau allan. Kenapa? Antum akan dipaparkan dengan syubhat, dengan syahwat. Antum bingung jalan mana yang antum ikuti. Tapi seorang yang memiliki akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia akan tegas hanya mengikuti jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegas, Pak. Antum nggak bisa tawar-menawar di situ. Antum jangan ikuti syubhat. Karena Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, taraktukum 'alal mahajjatil bayda. Aku tinggalkan kalian di atas hujjah yang terang benderang, terang sekali, Masya Allah. Lailuha kanahariha, yang malamnya seperti siangnya. Jelas sekali, Pak, jalan keselamatan itu. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang melenceng dari jalan itu kecuali dia akan apa? Binasa. Makanya ikutilah jalan Allah, ikutilah jalan Nabi kita Muhammad SAW. Beramal saleh kita, terus amal saleh, amal saleh, amal saleh. Karena fitnah itu akan banyak sekali. Makanya Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mal. Segeralah kalian beramal saleh, fitanan, sebelum datang banyak fitnah. Kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap sekali, Masya Allah. Halus syubhat itu, halus, Pak, Masya Allah. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Seseorang dengan fitnah tersebut di pagi hari masih beriman, sore hari sudah apa? Kufur. Sebaliknya, wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Di sore hari dia masih beriman, subuh hari kufur. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Dia jual agamanya untuk tujuan hal-hal duniawi yang sedikit sekali, Masya Allah. Antum tahu, berangkatlah antum ke pelosok-pelosok sana, ke badui-badui sana, berangkat sana, Masya Allah. Banyak yang murtad cuman karena satu kerdus Indomie. Bukan Indomie, mie instan. Ya itu merek tadi kan? Iya, nggak boleh promosi gitu. Apa sekerdus apa? Mie instan. Astaghfirullahaladzim. Tapi sekerdus mie instan. Murtad. Allahu Akbar. Berapa harga mie instan sekerdus? Ana mau nanya sama antum. 100.000 kan? 100.000. Bukan mie instan yang mahal, yang mie instan murah, yang 2 1 bungkus. Apa mie instan apa itu? Sukses ya. Bukan yang mahal, bukan. Dikasih, kamu mau nggak ini sekerdus mie instan? Syaratnya apa? Murtad mereka, Pak, Masya Allah. Bi'aradin minad dunya qalil.
Dengan dunia yang kecil sekali dia tinggalkan agamanya. Dia tinggalkan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Masya Allah, kadang-kadang kita ini sudah hijrah, sudah kenal sunnah, tapi ketika di jalan sunnah mendapati ekonomi itu sulit. Apa yang terjadi? Balik lagi ke dunia yang lama. Maksiat lagi. Dipertontonkan. La haula wala quwwata illa billah. Antum kalau mau cerita itu, Pak, bukan cuma zaman sekarang, zaman dulu sudah ada. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Dia jual agamanya untuk mendapatkan dunia yang sedikit. Mereka nggak tahan dengan rasa lapar. Mereka nggak tahan dengan rasa haus. Mereka nggak tahan dengan kekurusan mereka saat itu. Lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad SAW berada di atas siratul mustaqim. Bagaimana kondisi ekonomi beliau sulit sekali. Beliau pegang terus. Bagai perintah Nabi kita Muhammad SAW tentang sunnah Nabi kita Muhammad SAW, addu alaiha bin nawajil. Gigit sunnah Nabi dengan apa? Geraham. Kuat betul, Pak. Jangan lepas. Kenapa? Bahaya sekali. Yang paling kuat memegang ajaran agama Allah Subhanahu wa taala para nabi. Terutama ulul azmi minar rusul. Yang paling intinya Nabi kita Muhammad SAW. Ekonomi bagaimanapun sesulit yang beliau terima, sabar. Bayangkan Pak, Masya Allah ya, Nabi SAW punya berapa istri? Antum? Satu ya. Nabi 11. Ternyata 11 istri Nabi SAW semuanya, Nabi SAW pernah dikabarkan oleh Aisyah, maran Nabi SAW ala Nabi SAW hilal, lewat untuk Nabi SAW 1 bulan, thumma hilal 2 bulan, thumma hilal 3 bulan, lam tuqat fi baitihi nar. Tidak pernah di rumah Nabi nyala api untuk masak. Apa sebab? Ekonomi, ada yang bisa dimakan. Sallallahu alaihi wasallam. Antum pernah 3 hari cuman makan nasi putih tok sama air putih tok? Para sahabat bertanya, terus dengan apa Nabi bisa hidup dengan istri-istrinya? Al-aswadan, kurma dan air putih. Kurma nih di zaman kita sekarang seperti nasi apa? Putih, makanan pokoknya. Nggak ada lauknya, Masya Allah. Antum pernah nggak 3 hari, bukan 3 bulan, 3 apa? Hari. 3 hari antum ekonomi sulit, biasanya apa yang terjadi? Istri gugat apa? Cerai. Itu istri cuma 1, apalagi kalau punya 4. Makanya nggak usah poligami, nggak usah. Anak katakan ini nggak usah, kalau nggak ada kebutuhan nggak usah. Kecuali antum butuh, antum orang yang punya berduit gitu ya, antum untuk urusan dakwah, naam. Tapi kalau untuk coba-coba nggak usah. Buat anak kok coba-coba, nggak usah. Fokus saja Pak. Kenapa? Nggak siap istri kita. Wallahil adzim, kecuali antum sudah tanamkan akidah yang kuat ke istri, ekonomi sulit, antum hijrah, fatul. Tapi kalau ternyata 3 hari makan nasi putih tanpa lauk digugat cerai, jangan. Masih iman tuh tipis sekali, Masya Allah. Tapi Nabi SAW dengan istri-istrinya nggak ada masalah. Bahkan Aisyah sendiri mengatakan, ma syabi'a alu Muhammadin. Keluarga Nabi SAW tidak pernah merasakan kenyang. Istri-istri beliau semuanya, Aisyahnya, Hafsahnya, Saudahnya, semua gak pernah merasakan kenyang. Sampai kapan? Hatta lahiqa billah. Sampai Nabi jumpa dengan siapa? Allah. Kenapa? Karena semua itu disedekahkan di jalan Allah. Karena yang akan Anda sebutkan, termasuk jalan selamat itu sedekah. Beliau keluarkan semuanya. Maka ala kulli di sini ayuhal ikhwatul kiram, perlulah kita perhatikan bagaimana kondisi umat Islam harus berpegang teguh dengan sunnah Nabi sebagaimana para sahabatnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
fitnah itu besar sekali. Apalagi fitnah syubhat dan fitnah apa? Syahwat. Termasuk fitnah syahwat, Pak, antum tahu? Seorang laki-laki bisa berubah gara-gara wanita istri. Yang awalnya lurus, Masya Allah, yang awalnya kokoh, yang awalnya bagus, bisa rusak gara-gara apa? Istri. Yabi'u dinahu, dia jual agamanya, Masya Allah. Anak juga sama. Antum mau ikut kajian, ayo kita kajian, kita hadir ke kajian Ustaz Fulan wala Allan. Apa kata istri? Bi, kajian terus, kapan healingnya? Antum pernah dibisikin kayak gitu enggak, Pak? Usur ring. Bu, healing tuh di mana? Healing tuh cuman dua, ima di masjid, yang kedua kuburan. Ngingat abama mati. Healing itu, Pak, jangan banyak-banyak ke pasar, ke mall. Ingat masjid, yang mengingatkan kita akhirat dua tempat, masjid sama apa? Kuburan. Antum pernah diajak sama istri antum, Bi, healing yuk, Bi, yuk, kemana? Ke kuburan? Pernah? Enggak kan? Enggak, Mak. Itulah kualitas istri kita. Itu kualitas istri kita. Yang mereka pikirkan gimana mallnya, mall terus pasar. Padahal mall itu tempatnya siapa? Setan. Masya Allah. Banyak orang-orang lalai di situ, makanya diletakkan di pasar itu ada masjid. Kalau pasar tak ada masjid bahaya. Udahlah lalai, tak ada masjid pula lagi. Sudah jualan terus salat 5 waktu. Ini terjadi, Pak. Maka dari itu ala kulli hal ayyuhal ikhwatul kiram, fitnah syahwat besar, fitnah syubhat banyak. Antum nggak akan bisa kuat kecuali dengan antum gigit sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, disebutkan kalau antum mau kuat untuk memegang jalan keselamatan, antum harus sadar untuk apa antum diciptakan oleh Allah. Untuk apa antum ini diberikan oksigen gratis oleh Allah, kaki gratis oleh Allah, ginjal gratis oleh Allah, free kita nih, Pak. Sekarang dijual ginjal itu, dijual, Pak, tapi istilahnya diam-diam gitu loh, sembunyi-sembunyi. Ana baca berita terakhir ada yang jual ginjalnya itu 600 juta. Ginjal tuh sampai 600 juta. Allah kasih apa? Free, majal, gratis. Antum kira tidak ada tujuan yang besar? Oh, ada tujuan yang besar. Apa kata Allah? Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian mengira bahwa kami ciptakan kalian dengan sempurnanya? Abatha, sia-sia. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian mengira bahwasanya kami itu enggak kembalikan kalian semua kepada saya? Oh, kita ini kembali, Pak. Makanya setiap kali kita ini ditinggal wafat oleh kawan kita, keluarga kita, kita mengatakan innalillah. Kita ini milik siapa? Allah. Ana wala antum ada masanya, Pak, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nggak pernah tahu apakah kita dipanggil dalam kondisi Allah ridho sama kita atau Allah murka sama kita. Dengan waktu yang sudah Allah kasih panjang sekali, Pak. Banyak, 60 tahun tuh banyak, 30 tahun tuh banyak, 40 tahun tuh banyak. Ternyata ketika dijumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala, laisa bainana wa bainallahi turjuman. Enggak ada orang ketiga. Enggak ada zat yang ketiga antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada penerjemah di antara kita. Antum ditegakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Al-Azizul Jabbar, Al-Kabirul Muta'al, Maha Perkasa, Al-Kabir, besar. Antum lihat masjid rumah Allah Subhanahu wa taala nih, Pak, besar. Tapi Allahu Akbar, Allah jauh lebih besar. Antum siap dipanggil itu? Dengan amal-amal yang ada saat ini yang kita lalaikan, kita lupa untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beriman, Pak, mau tidak mau dia yakin dia dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memulangkan kita. Maka kita katakan wa inna ilaihi raji'un.
dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulang semua kepada Allah. Makanya yang kita harapkan, Mbak, kalau kita dikatakan oleh para malaikat, irji'i ila rabbiki radiyatan, wahai jiwa yang tenang, yang rajin sholatnya, yang rajin sedekahnya, rajin duhanya, rajin berbakti sama bapak ibunya, rajin Qur'annya, semua amal solehnya. Apa kata Allah? Ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb engkau, radiyatan mardiyah, engkau ridho kepada Allah dan engkau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan, Mbak, insyaallah. Itu tujuan kita dihidupkan oleh Allah. Nafas ini terus kita hirup, oksigen ini terus kita hirup, Mbak, insyaallah. Ada tujuan yang besar. Kita berikan persembahan yang besar untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah firmankan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin. Semua jin, Mbak. Semua jin dari zaman dulu sampai akhir zaman. Wal insa, manusia yang pertama Bani Adam dan anak keturunannya sampai akhir zaman, ada tujuan besar, illa liya'budun, agar mereka ini nyembah kepada saya. Tiba-tiba kita ini diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jalannya bukan jalan selamat. Kenapa? Lupa tujuan. Yang harusnya kita ini untuk nyembah kepada Allah, malah untuk berangkat ke pasar, untuk berangkat ke kantor. Antum tahu, Pak, sahabat zaman dulu mencari Nabi, di mana mereka cari? Masjid. Kalau kawan-kawan antum sekarang nyari antum, jumpanya di masjid atau di kantor, berarti itu tanda hubbud dunya masih ada di kita, cinta dunia. Ustaz Yazid Hafidh rahimahullah, beliau pernah mengatakan, antum kerja berapa jam sehari? Normalnya berapa jam? Kajiannya berapa jam? Imbang ini jauh sekali, Pak, berkali ke 4 kali lipatnya. Dunia jauh lebih besar di hati kita dibandingkan apa? Masjid, dibandingkan ingat Allah Subhanahu wa taala. Salat, tapi salat patok ayam. Itu mau selamat? Fanaqara arba'an, bahkan suka nunda-nunda waktu salat. Na'udzubillah. Bahkan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul munafikin, salatnya orang-orang munafik di waktu sore, yarkubus syams. Dia duduk, dia tunggu matahari kapan terbenam, kapan terbenam. Ketika udah mau terbenam, fanaqaraha arba'an, dipatok 4 kali salatnya. Cetak 1 rakaat, cetak 2 rakaat, 3, 4. Karena dia tak sadar bahwa memang dia diciptakan Allah untuk kasih persembahan salat kepada Allah. Makanya kita katakan, Allah perintahkan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Wahai Muhammad, ini antum katakan terus, Pak, karena ini memang Allah yang perintahkan untuk kita katakan. Inna salati, salat saya, wa nusuki, sesembelihan saya, wa mahyaya, hidupnya saya. Hidup ana bukan milik bapak ana, bukan milik ummah ana, bukan milik anak ana. Ana tidak pernah diatur oleh mereka. Ana tidak pernah diatur oleh istri ana. Nggak ada mereka berhak untuk mengatur waktu ana. Waktu ana diatur oleh siapa? Allah. Lihat Nabi kita Muhammad SAW. Aisyah mengatakan, sebaik-baik kalian kepada istri adalah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan, Nabi kalau di rumahnya beliau bercengkrama dengan istri-istrinya, Masya Allah. Fa'idha uzina lissalah, kalau dikumandangkan azan untuk salat, raha ilal masjid ka'annahu lam ya'rifna, beliau langsung berangkat ke masjid seakan-akan beliau nggak kenal dengan kami. Karena waktu beliau bukan milik Aisyah, waktu beliau bukan milik Hafsah. Milik siapa? Allah. Kalau antum sudah dikatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, nuntut ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim, antum dahulukan dulu perintah Allah, aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan keselamatan, bukan jalan kebinasaan.
Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulihi. Janganlah kalian wahai orang-orang beriman mendahului keputusan Allah, mendahului perintah Allah Subhanahu wa taala. Kapan sudah menjadi perintah Allah, kerjakan. Kalau sudah menjadi larangan Allah, tinggalkan. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sami'un alim. Allah Maha mendengar apa yang kalian ucapkan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi kalau seandainya kita udah dipanggil untuk azan, kita dahulukan pekerjaan dan bahkan kita kesel, azan Allah dengar itu. Alim, dan Allah tahu apakah kita berangkat atau nggak berangkat. Jangan Pak dahulukan orang. Yang kita dahulukan jalan keselamatan adalah Allah dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan selamat menuju surga itu mau nggak mau syaratnya harus mengerjakan sebuah sebab. Yang mana sebab ini adalah amal salih. Jadi antum nggak bisa leha-leha. Istilah kata orang itu hidup foya-foya mati masuk surga. Itu sak penake dhewe. Suka-suka gitu loh. Hidup foya-foya mati masuk surga. Qarun tuh masuk surga atau masuk neraka? Neraka. Hidup foya-foya. Jadi contoh, masya Allah. Makanya kalau mau masuk surga, jalan selamat kita beramal saleh. Sebagaimana dikatakan oleh para malaikat, wanudun, orang-orang ahli surga dipanggil oleh para malaikat, antilkumul jannah, itu surga kalian, urithumuha, yang diberikan untuk kalian, bima kuntum ta'malun, dengan sebab amal soleh kalian. Jadi termasuk sebab masuk surga apa? Beramal soleh. Nggak bisa enggak, harus kita berusaha beramal soleh. Kalau enggak lepas kita nih, masya Allah. Terus beramal, terus beramal, terus beramal. Jangan antum tunda-tunda. Dan sekarang banyak orang-orang binasa ketika nunda-nunda amal saleh. Ada istilah mereka tuh taswif, saufa. Apa arti saufa? Nanti. Nantilah. At-taswifu silahun min silahi iblis. Yang namanya taswif, nanti. Itu senjatanya siapa? Iblis. Jangan ikuti, Pak. Terus beramal saleh. Dan disebutkan, masya Allah, jalan keselamatan, amal saleh yang termasuk bisa memasukkan kita dalam surga adalah jalan taubat. Apa? Taubat. Siapa yang jamin kita ini nggak berbuat dosa di pagi hari ini sampai malam? Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan kullu bani adama khata. Setiap bani Adam berbuat salah. Al insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia tempatnya keliru dan tempatnya lupa. Makanya mau nggak mau kita harus apa? Bertobat. Banyak salah kita nih. Dan kalau seandainya kita tahu kondisi manusia banyak dosa, kita bertobat, selamat kita. Tapi kalau kita merasa sombong di hadapan Allah, binasa kita. Dan ini yang sudah Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Karim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, akan ada generasi setelah mereka adha'us shalah, mereka tinggalkan sholatnya. Antum lihat Pak, betapa banyak dulu kawan-kawan kita yang sudah kenal sunnah, tidak nampak lagi sholat di masjidnya, futur, adha'us shalah, mereka tinggalkan sholatnya. Generasi setelah kita, Pak, masya Allah. Apakah antum jamin anak antum akan sholat terus? Sedangkan Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun, akan ada generasi setelah mereka, generasi anak-anak kita, cucu-cucu kita, adha'us shalah, mereka tinggalkan sholatnya. Padahal sebab termasuk terbesar kita masuk surga apa? Sholat.
Ditinggalkan Pak, Masya Allah. Bahkan anak-anak kaum muslimin itu nangis kapan disuruh sholat. Nangis mereka, lagi main game ya, Masya Allah. Adzan mereka dengar adzan, tahu mereka panggilan adzan, tahu panggilan adzan, diambil sama abiknya HP, nangis menengok disuruh sholat. Antum yakin jumpa sama anak antum pada hari kiamat nanti? Sedangkan kata Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum. Enggak cukup sampai situ. Allah mengatakan waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya itu apa? An-nas. Apa nas? Bisa jadi anak kita, naudzubillah, yang kita lihat mereka tidak sholat. Bisa jadi istri kita yang nggak sholat. Bisa jadi abang adik kita nggak sholat. Makanya mumpung sekarang Pak nih ya, Masya Allah ya, anak itu betul-betul antum jaga, itu jalan selamat mereka. Dan mendidik anak untuk nangis ketika mereka tinggal sholat itu Pak, aslinya gampang. Cuman kita yang lalai. Kita tidak sayang sama anak. Allah, antum sayang sama fulusnya tok gitu loh ya. Yang antum pikirkan cuman bagaimana mereka makan, bagaimana mereka minum, bagaimana uang jajan mereka. Antum tidak sadar mereka itu diancam oleh Allah dengan api. Kalau ada rumah di dalam itu ada anak-anak Pak, Masya Allah, kita akan masuk, kita keluarkan anak kita dari api. Sekarang dibiarkan anak-anak nggak dibangunkan sholat subuh, nggak dibangunkan sholat zuhur, dibiarkan. Asli yakin binasa itu Pak. Sampai meninggal tinggalkan sholat. Sedangkan orang yang meninggalkan sholat sekali Syekh bin Baz rahimahullah dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, walaupun berbeda pendapat dengan Syekh Albani rahimahullah, beliau mengatakan orang dengan sengaja tahawunan meremehkan hukum sholat, dia tinggalkan sholat sekali, bisa kufur. Kenapa? Hadis Nabi kita Muhammad al-ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah. Batas antara umat Islam dengan orang-orang kafir apa? Salat. Faman tarakaha faqad kafar. Yang tinggalkan sekali salatnya maka dia apa? Kufur. Didiklah anak-anak kita, Masya Allah. Itu jalan selamat bagi mereka. Dan mereka harus butuh qudwah dari antum. Mereka itu harus ada contoh. Makanya anak tuh lucu. Emak nyuruh anaknya, "Nak, berangkat TPA ngaji." Emaknya nonton sinetron. Bapak-bapak nyuruh anak-anaknya ngaji, bapaknya nonton bola. Sedangkan apa yang anak-anak kita lihat itu lebih terekam bagi mereka dibandingkan apa yang mereka dengar. Anak-anak itu Pak, nggak usah antum suruh, nggak usah. Tapi dikasih apa? Contoh. Nggak usah antum harus paksa. Contohkan saja. Ana Masya Allah Pak ya, ana berangkat ke masjid, anak-anak yang paling kecil tuh anak kedua setahun itu nangis terus, minta ikut sama kakaknya. Kalau sama setahun mereka dia nggak ngerti Pak, Masya Allah, tapi dia suka lingkungan masjid. Nggak usah antum ajarkan nak sholat, nggak usah. Antum ajarkan nak sholat itu umur berapa tahun? 7. Tapi dari kecil antum contohkan saja. Kalau antum sudah contohkan tanpa antum suruh ngikut mereka. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, apa yang terjadi kata Allah SWT? Mereka tinggalkan salat-salatnya, wattaba'u syahawat. Mereka ikuti hawa nafsu. Orang tinggalkan salatnya gara-gara pekerjaan belum selesai, hawa nafsu. Anak-anak remaja-remaja yang tinggalkan sholat gara-gara game. Anak pernah kajian, Masya Allah, safari dakwah beberapa waktu yang lalu. Habis kajian termasuk lama, Masya Allah. Kajian termasuk lama. Kami diundang untuk makan-makan. Sebelahnya itu ada anak-anak remaja jam 11 malam tuh masih main game sama mereka. Anak mikir, ya Allah, ini anak-anak nggak mikir ada bapaknya, ada ibunya.
Makanya Pak, Masya Allah ya, kalaulah seandainya abik kita itu orang yang ngerti agama, kita nggak akan mondok. Cuman kenapa kita dipondokkan? Karena abah kita masih apa? Awam. Karena pada hakikatnya fitrah manusia nggak akan mau berpisah dari bapak ibunya. Berat. Tapi kalau untuk belajar, untuk ilmu wajib. Lihatlah para ulama kita zaman dahulu, mereka berangkat. Kenapa? Atas ridho bapak ibunya. Untuk nuntut ilmu. Sampai anak mikir, ya Allah, dulu anak sampai 6 tahun terpisah oleh bapak ibu kita. Setahun cuma 2 kali jumpa. Lihat mereka kondisinya, ada bapaknya di rumah masih main game, ada ibunya di rumah masih main game. Itu terjadi sama pemuda, wattaba'us syahawat. Mereka ikuti apa? Hawa nafsu. Fasawfa yalqauna ghayya. Mereka akan dicampakkan oleh Allah ke dalam kebinasaan, ke dalam neraka, dicampakkan oleh Allah SWT. Tapi apa kata Allah? Illa man tab, kecuali yang mau bertaubat. Apa? Taubat. Wa amana, dan dia beriman. Wa amila salihan, dan dia beramal saleh. Taubat, kalau dulu kita nih jahiliyah, masih minum khamr, masih berzina, na'udzubillah, masih main judinya, na'udzubillah, masih kerjakan apa-apa yang Allah haramkan. Taubat, beriman, dan beramal apa? Saleh. Fa'ulaika yadkhulunal jannah, maka mereka-mereka ini akan masuk ke dalam apa? Surga. 3 tadi, taubat, iman, dan beramal saleh. Dalam ayat yang lain, Pak, saking besarnya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, apa firman Allah Subhanahu wa taala? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka ini akan Allah rubah dosa-dosanya yang lalu menjadi pahala. Kalau dulu Pak, mereka habiskan duit mereka untuk judi, Allah gantikan dengan pahala, seakan-akan mereka menghabiskan untuk sedekah. Dosa Allah ganti jadi apa? Pahala. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Dosa mereka Allah jadikan dengan pahala. Zina, udah tobat dia tinggalkan, tobat nasuha. Yang awalnya dosa zina, gak pernah lagi berzina, dia tinggalkan, Masya Allah. Maka seakan-akan dia ini menjaga iffah, kehormatan diri dia. Ketika dia digoda oleh wanita, dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu beristighfar terus. Karena memang istighfar ini jalan keselamatan. Anak mau nanya sama antum, Nabi ini maksum bukan? Ada nggak dosanya Nabi? Kesalahan ada, Nabi keliru. Maksum ini bukan berarti nggak keliru Nabi. Apa contohnya? Keliru Nabi itu apa contohnya? Dalam Quran apa? Abasa wa tawalla. Si Muhammad berbuka masam, wa tawalla, dan dia berpaling. Anja'ahul a'ma. Ketika datang orang yang buta. Siapa orang buta tadi? Abdullah bin Ummi Maktum. Tanya, antum tuh jangan buka masam. Sama orang buta aja haram. Antum senyum sama orang buta ngaruh? Buta lo ya, buta. Antum senyum ngaruh nggak? Antum cemberut ngaruh? Nggak. Sama orang buta aja ditegur oleh Allah, apalagi orang bisa apa? Lihat. Makanya coba lo sama orang tuh banyak senyum, biar nggak cepet tua. Ini makanya biasanya yang lebih nampak cepet tua itu istri atau suami? Istri. Makanya istri itu banyak skincare-nya. Kenapa? Takut tua. Takut tua itu obatnya bukan skincare, senyum. Skincare, Masya Allah, krim siang, krim malam. Untung nggak ada krim duhanya. Masya Allah, krim Pak, aku nggak tahu ada lagi skincare ini. Tak sunscreennya ada, sunblocknya ada, dan nggak ngerti lagi tuh udah. Saking banyaknya orang itu pakai skincare. Untuk apa? Menghilangkan istilahnya kulit-kulit yang sudah menua. Kalau mau muda banyak senyum. Tanya Bu, jangan suka cemberut aja. Masya Allah, cepet tua. Taib. Nabi salah. Tapi kesalahan Nabi nggak dihitung dosa, karena sudah dihapuskan oleh siapa?
Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dosanya Nabi yang dulu ataupun yang akan datang sudah dihapuskan oleh siapa? Allah, semuanya. Tapi Nabi saja berbuat keliru. Nah, apalagi kita yang tidak maksum, yang banyak salahnya, yang banyak dosanya. Ternyata Nabi SAW mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, wahai sahabat-sahabat saya, istaghfirullah, minta ampun kepada Allah, wa tubu ilaih, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inni astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi mi'ata marrah. Aku istighfar dan aku bertaubat setiap hari berapa kali? 100. Itu Nabi nggak pernah dosa. Ini Pak, tawadhu'nya Nabi mengatakan 100 itu dalam sehari. Tawadhu'nya Nabi aslinya jauh lebih banyak, bahkan bisa ribuan. Kenapa? Nabi bermajelis sekali saja. Apa kata para sahabat Nabi SAW? Wa inna kunna la na'addu istighfaran Nabi SAW fi majlisin wahid mi'ata marrah. Kami pernah menghitung sekali saja majelis Nabi SAW. Dalam satu majelis beliau bisa beristighfar 100 kali. Satu apa? Majelis bisa 100 kali. Karena istighfar 100 kali nih Pak, antum nggak butuh sampai 10 menit. Nggak percaya? Cobalah. Nggak nyampe sampai 10 menit. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Selesai 10 kalikan 10 kali 100, nggak akan nyampe 10 menit. Antum kalau nggak percaya Pak, kalau antum kan zikir pagi dan zikir apa? Sore, petang. Antum cobalah, nggak nyampe Pak, Masya Allah. Nabi mengucapkan 100 kali, itu tawadhu'nya Nabi kita Muhammad SAW. Aslinya jauh lebih banyak istighfar Nabi SAW. Nah, kalau Nabi beristighfar seperti itu, yang mana itu jalan keselamatan, harusnya kita juga sama. Sadar kita ini banyak salah, sadar kita ini banyak dosa. Jadi jangan tunggu istighfar nih harus berbuat maksiat dulu. Oh enggak, antum habis mengerjakan ketaatan pun istighfar. Karena kita nggak tahu, kadang-kadang kita ini berbuat riya. Nah, ambil contoh. Antum sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Setelahnya antum ucapkan apa? Berapa kali? Setiap habis sholat. Loh, kan kami kami kan nggak bermaksiat. Habis sholat, habis kepada engkau ya Allah. Kenapa istighfar? Loh, dalam sholat itu pun kita nggak jamin kita melakukan kesalahan kepada Allah. Contohnya apa? Riya. Ingin dipandang oleh orang, ingin dilihat oleh orang, Masya Allah. Makanya minta ampun terus. Bahkan antum tahu, Masya Allah, karamnya Nabi SAW, dermawannya Nabi SAW untuk umat Islam. Bukan cuma untuk sahabat-sahabatnya, untuk umat Islam yang Nabi sudah pernah jumpai atau yang Nabi nggak pernah lihat sama sekali. Beliau tuh baik sama kita, Masya Allah. Beliau tahu umat Islam ini nggak akan bisa selamat kecuali dengan banyak istighfar. Tapi beliau sadar, Pak, Masya Allah, umat Islam ini banyak yang nggak lalai. Pernah kondisi Aisyah pernah mengatakan, "Lamma ra'aitu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin." Aku pernah melihat kondisi Nabi itu ceria betul, senang betul, Masya Allah. Ketika saya lihat Nabi itu lagi senang-senangnya, lagi bahagia-bahagianya, qultu ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah li, doakanlah kebaikan untuk saya ya Rasulullah. Faqal, apa kata Nabi untuk Aisyah? Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampunkanlah dosanya Aisyah yang dulu ataupun yang akan datang. Ampunkanlah ya Allah. Wa ma asarat wa ma a'lanat, baik dosa itu secara sembunyi-sembunyi atau dosa secara terang-terangan. Ampunkanlah ya Allah. Apa yang terjadi? Fadhahikat Aisyah. Aisyah tuh saking senangnya tertawalah Aisyah karena mendengarkan Nabi SAW berdoa untuk Aisyah. Kalau doa Nabi mustajab atau enggak mustajab? Mustajab. Dikabulkan, senang Aisyah. Oh, diampunkan, Masya Allah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi, Masya Allah? Aisyah langsung meletakkan kepalanya Aisyah di pangkuan Nabi kita Muhammad SAW. Romantis ini, Masya Allah. Istri antum berapa kali kepala di pangku sama antum? Gak pernah kan? Hati-hati, Pak. Jangan terlalu keras kita sama istri. Jangan. Istri tuh tipis,
mudah pecah gitu ya. Makanya Nabi SAW tuh orang yang paling baik untuk siapa? Istri beliau. Saking bahagianya Aisyah dengan doa Nabi kita SAW, Aisyah langsung letakkan kepalanya di pangkuan Nabi kita Muhammad SAW. Faqal, ya Aish, wahai Aish, ayasurruka du'ai, apakah engkau bahagia betul dengan doa saya? Naam ya Rasulullah, wa ma li la yasurruni du'auk. Gimana mungkin aku enggak bahagia dengan doa-doa engkau tadi? Diampunkan dosa saya, dimintakan ampunan kesalahan-kesalahan saya. Ya tentu saya bahagia. Apa kata Nabi SAW? Wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli salah. Engkau tahu Aisyah, itu doa saya yang terus saya ulang-ulangi setiap kali saya apa? Salat. Kenapa? Karena umat Islam malas apa? Istighfar. Seakan-akannya kan betul loh saya diampuni oleh Allah. Nabi saja khawatir atas dosa-dosa umat Islam. Gimana mungkin Pak kita merasa aman, merasa wah sekali dengan amal soleh kita, dengan sedekah kita, dengan sholat-sholat kita. Antum tahu salah seorang wanita, sholatnya banyak, sedekahnya banyak, puasanya banyak, ternyata dia berbuat kesalahan. Kesalahan apa? Lisan. Walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Dia ganggu tetangganya dengan lisannya. Apa komentar Nabi kita Muhammad SAW? Hiya finnar. Letaknya di mana? Neraka. Padahal sholatnya banyak, percuma karena kesalahan lisan. Sedekahnya Allah batalkan, Allah hapuskan. Apa sebabnya? Lisan, kesalahan lisan. Itu kalau wanita kepada tetangganya sampai Allah hapuskan, batalkan amal puasa, amal sholatnya. Apalagi kalau kesalahan lisan ini diberikan kepada suaminya, yang mana suami ini adalah surganya istri atau nerakanya siapa? Istri. Loh, tetangga kita bukan surga kita atau neraka kita, Nabi nggak pernah sebutkan. Walaupun mereka ini adalah surga kita atau neraka kita. Kalau kita berbuat baik kepada tetangga, surga kita. Kalau berbuat buruk pada tetangga, neraka kita. Tapi yang jelas Nabi SAW dengan sharih Nabi ucapkan surganya wanita dan nerakanya wanita itu apa? Suami. Tiba-tiba kita malas istighfar, nggak akan bisa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sudah firmankan bahwasanya yang namanya umat Islam itu memang harus kembali kepada Allah. Memang harus pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ngaku salah. Nabi Adam sebelum Allah letakkan di muka bumi, letaknya di mana? Karena satu kesalahan, makan satu buah, bukan 1 kilo buah. Satu apa? Buah. Masya Allah. Nggak masuk surga, bukan nggak masuk surga, dikeluarkan dari surga. Padahal udah minta ampun sama Allah. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah zalimi diri kami. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau engkau enggak ampunkan kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Itu iktirafnya Adam kepada Allah, ngaku. Kita ini adalah orang-orang yang malas ngaku kesalahan. Istri berbuat salah sama suami, malas minta maaf. Betul nggak, Pak? Kok dia antum? Ada istri-istri di belakang. Ini hadis Nabi. Sampai Nabi ucapkan wanita ini sulit minta maaf. Maka yang Nabi sabdakan, wanita-wanita penduduk surga itu yang mudah minta maaf atas kesalahannya. Antum tahu sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sifat-sifat wanita-wanita yang menduduki surga? Qalu bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, sifatkan kami. Dia adalah al-mar'atu idza zulimat aw zalamat, adalah wanita yang menzalimi suaminya atau dizalimi oleh suaminya. Menzalimi suami atau dizalimi oleh siapa? Suami. Dia pertama kali minta maaf. Sekarang kebanyakan di masyarakat awam yang duluan minta maaf suami atau istri? Suami. Oh, istri.
Yang bilang istri itu oknum atau jamaah wanita? Takutnya cuma oknum kan? Istri Ustaz, tapi oknum. Cuman beberapa saja. Bagaimana Nabi katakan itu, Pak? Ngaku salah. Kita ini juga nih kadang-kadang na'udzubillah nggak mau ngaku salah. Buat salah sama orang nggak mau ngaku salah, Pak. Masya Allah. Antum tahu Abu Bakar pernah bertikai dengan Umar? Abu Bakar itu Masya Allah ya, ngaku salah Abu Bakar. Cepet Mbak Abu Bakar tuh ngaku salah. Hati itu lembut Abu Bakar. Oke, Abu Bakar tuh kapan baca Quran, sholat, ketika mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, itu nama Allah yang disebut ingin Maliki Yaumiddin, itu takut betul Abu Bakar, getar hatinya, karena memang dibacakan, dikisahkan tentang siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, Abu Bakar datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, inna baini wa baina Umar syai', ada pertikaian sedikit antara saya sama Umar, saya zalimin Umar, tapi Umar gak mau maafkan saya. Tolong ya Rasulullah, jadikan diri engkau sebagai penengah bagi kami. Ketika itu para sahabat Nabi kita Muhammad SAW mengabarkan kepada Umar. Abu Bakar ngadu kepada siapa? Rasul. Nyesellah Umar. Pas datang Pak, Masya Allah, Umar ngaku salah, aku sudah maafkan. Apa kata Nabi SAW? Alla taraktumuni li sahibi, kenapa engkau ganggu terus, engkau sakiti terus sahabat saya yang paling dekat? Siapa? Abu Bakar. Jangan sakiti hati dia, jangan sakiti jiwa dia, biarkan dia bahagia bersama saya. Insya Allah. Sampai terus, ya Rasulullah, saya sudah maafkan. Nabi terus ulangi, kenapa kalian terus ganggu Abu Bakar terus? Sampai Umar tuh nangis Pak, Insya Allah, karena merasa disalahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, inni kuntu zalima, aku yang zalimin si Umar, saya yang salah, Umar terbebas, saya yang minta maaf kepada Umar. Ya Rasulullah, ngaku salah Pak. Masya Allah, ini paling besar jalan selamat itu. Makanya antum tahu, Masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man kanat lahu madlamatun inda akhi, barang siapa yang memiliki kezaliman untuk saudaranya, falyatahallalhul yaum, maka datanglah minta maaf kepada dia, ngaku salah. Sebelum apa? Sebelum datang hari kiamat yang gak bermanfaat dinar atau apa? Dirham. Berapa kali antum nangisin, antum buat orang tua nangis dari kecil sampai kita besar, sampai kita meninggal? Berapa kali kita buat mereka itu nangis? Nggak terhitung. Ana tuh pernah cerita, itu buat anak seakan-akan dunia ini Insya Allah sempit betul. Ana dulu pernah beli celana, ana waktu itu masih mondok, ana masih mondok waktu itu, liburan Ramadan. Ana beli celana, kepanjangan celananya, melorot karena kebesaran. Dulu ana tuh cungkring, kurus gitu. Ana bilang ke Umi ana, Umi belikan tali pinggangnya gitu, soalnya ini kedodoran gitu. Umi Ana bilang iya. Sampai Umi Ana mungkin lupa Umi Ana sudah tua juga Insya Allah. Lihat anaknya isbal, nangis Umi Ana. Ana jadi diam kan, Anda tahu kenapa Ana didiamkan gitu. Abi Ana manggil, nak sini. Iya, am tahu ada salahnya. Salah apa? Coba datang ke sana, datang ke orang tua, datang ke bunda, Ana panggilnya bunda, datang ke bunda, coba tanya kenapa, apa salahnya? Nanya, kenapa Anda? Ya enggak tahu, ya itu isbal selama 1 hari 1 malam. Ana sampai mikir, Allahu Akbar. Ana nggak berani lagi bantah, Ana nggak pernah ngomong, bukankah kemarin itu udah minta celana lebih, udah. Ana sampai mikir, ya Allahu Akbar. Pak, orang tua tuh sayang sama kita. Sampai orang tua tuh nangis sih.
Satu tetesan air mata orang tua itu, Pak, Masya Allah, itu ditulis oleh Allah secara detail. Sekarang berapa kali kita buat orang tua itu nangis? Dan kita mau minta maaf ketika orang tua udah masuk apa? Kuburnya. Ketutup sudah, ketutup. Atau mau datang ke mana? Datang ke orang tua, bah, minta maaf, minta maaf. Hal sami'u du'akum? Apakah mereka dengar suruhan-suruhan kita? Oh, kalla, enggak. Kita ini sudah terpisah dari alam apa? Barzakh. Anak ketika itu, Pak, itulah terakhir anak itu membuat orang tua nangis. Gara-gara isbal itu. Gara-gara isbal. Sampai anak itu, ya Allah, anak enggak tahu, enggak. Ini kedodoran, anak bilang, cuman itu aja. Ini kedodoran. Sampai akhirnya waktu itu, Pak, Masya Allah ya, malam itu anak langsung, anak nggak lagi beli tali pinggang sudah. Ketika sudah dicuci, anak nggak lagi beli tali pinggang. Nggak mau, anak malu. Anak pakai tali rafi. Lah, anak potong. Anak potong, anak ikat, Pak, Masya Allah. Anak pondok sudah, anak pondok. Gitu aja, Pak, bisa buat orang tua apa? Nangis. Makanya ala kuliah di sini berapa kali kita buat nangis suami gitu. Berapa kali kita buat nangis istri, berapa kali kita buat nangis anak-anak kita dengan kesalahan-kesalahan kita. Antum nggak minta maaf? Datanglah minta maaf, insyaallah. Falyatahallalhu al-yawm, datang minta maaf. Kenapa? Sebelum datang pada hari kiamat yang tidak bermanfaat dinar atau apa? Dirham. Ana yakin kalau antum mudah minta maaf, selamat antum. Itu jalan keselamatan bagi kita. Sering istighfar, bertobat kepada Allah, dan mengakui apa kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, jalan keselamatan. Sabar ketika diuji oleh siapa? Allah. Sabar. Ana sampaikan, Masya Allah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi banyak musibah, banyak cobaan. Dan kami telah ciptakan manusia fi kabat, dalam kondisi banyak kesulitan. Antum kalau nggak mau sulit, ya sudah, apa solusinya? Matilah. Tapi habis kita mati, belum tentu selesai musibah itu. Iya kalau masuk surga, kalau masuk neraka tambah besar apa cobaan. Terus gimana? Kita sabar. Lihatlah bagaimana mereka para rasul, para sahabat, bahkan kaumnya Bani Israel, bagaimana kaumnya Ad, kaumnya Nuh, kaumnya Hud, kaumnya Thamud. Mereka ini Masya Allah, Pak, Nabi Hud, Nabi Saleh yang disebutkan dengan kaum Ad ataupun kaum Thamud, atau dengan kaumnya Nabi Nuh. Mereka yang berusaha untuk berpegang teguh dengan agama nabinya pasti dicoba. Terus apa? Sabar kalau mau selamat. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Am hasibtum, apakah kalian menyangka antadkhulul jannah, kalian bisa masuk surga, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum, sedangkan kalian belum diuji seperti ujian-ujian orang-orang sebelum kalian. Berarti mau nggak mau kita harus apa? Diuji, dicoba oleh Allah, dikasih musibah-musibah. Sampai apa kata Allah? Hatta yaqular rasulu walladzina amanu, sampai rasul dan orang-orang mengatakan, orang-orang beriman mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini apa? Datang, ya Allah, kapan pertolongan kau ini datang? Saking besarnya musibah-musibah yang datang kepada mereka. Apa kata Allah? Ala inna nasrullahi qarib, bahwasanya pertolongan Allah itu apa? Dekat. Sebentar, ana baru lihat jam ini. Kita sampai jam berapa tadi? 11. Ada tanya jawab enggaknya? Nggak usah ya? Maksudnya sampai jam 11 kita, ana masih banyak nih materi ini. Materi aja ya, nggak usah tanya jawab, nggak usah. Afwan ya Pak ya, afwan ibu-ibu kalau nggak ada tanya jawab, karena memang waktunya singkat sekali, Masya Allah. Sampai jam 11 juga kita. Baik. Lihatlah bagaimana, Masya Allah, orang-orang ketika nggak sabar, biasanya kebinasaan akan terjadi. Biasanya orang yang suka nggak sabar itu ya tadi, wanita.
ketika ditimpa musibah, hilangnya atau diambilnya nyawa suami, diambilnya nyawa abahnya dia, marah sama Allah. Ini terjadi, Masya Allah, sama salah seorang wanita di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Anas bin Malik, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW melewati bimra'atin tabki, melewati di belakang seorang wanita yang sedang niyaha, meratap, inda qabr, di samping sebuah kuburan. Wanita meratap di hadapan kuburan, bisa abahnya meninggal atau suami meninggal, Allah alam, enggak disebutkan. Tapi dia meratap, nangis, Masya Allah, meratap, mengatakan Allah ni zalim dan sebagainya, ala kulli niyah. Maka Nabi SAW lewat di belakangnya. Apa kata Nabi kita SAW? Ittaqillah, takut engkau kepada Allah, wasbiri, sabar, musibah apapun sabar, selamat engkau. Apa kata wanita tadi? Ya biasa wanita, Pak, Masya Allah. Antum kalau ngalahkan mak-mak nggak akan bisa. Ini Nabi yang ngomong, tapi dia nggak tahu kalau itu Nabi. Apa kata dia dengan gampangnya? Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Menjauh engkau dari saya. Engkau ini musibahnya nggak seperti saya. Ilaika anni. Padahal musibah Nabi jauh lebih besar dibandingkan ini wanita. Ilaika anni, pergi engkau. Innaka lam tusab bi musibati. Engkau ini nggak kena musibah seperti musibah saya. Nabi SAW kaget, dan Nabi biarkan. Setelah Nabi pulang SAW, sahabat-sahabat yang lain datang mengabar ke wanita tadi. Yang ngasih tahu engkau untuk sabar itu Nabi kita Muhammad SAW. Kaget dia, Rasulullah. Langsung berangkat nih Pak menuju rumah Rasul. Dia ketok pintu Rasulullah SAW. Walam tajid indaha bawabin. Tidak ada penjaga gerbang rumah Nabi SAW. Enggak ada. Padahal itu pemimpin, Pak. Nabi itu gampang dijumpai. Waktu kajian, oh Masya Allah, alhamdulillah ada kelapangan waktu ini sampai 11.15. Ini kajian materi semua nih ya, nggak ada tanya jawab Pak ya, nggak ada. 11.15 nah, betul. Nggak usah tanya jawab tapi muncul pertanyaannya. Ayo 11.15 insyaallah, mudah-mudahan 11 selesai, 15 menit insyaallah saya jawab insyaallah. Baik. Kaget dia nih, datanglah ke rumah Rasulullah SAW. Falam tajidha bawabin, enggak ada yang jaga rumah Nabi SAW. Ketika diketuk, keluar Nabi SAW. Ya Rasulullah, innani asbir. Sekarang saya baru bisa sabar. Innani lam a'rifkah, aku enggak tahu yang mengucapkan itu engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? As-sabru 'inda sadamatil ula. Pahala sabar itu ketika hentakan pertama. Kalau dia ini mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi ma ata wa lahu ma akhadh, milik Allah apa yang Allah kasih, milik Allah apa yang Allah ambil. Kalau itu dia ucapkan, Mbak, selamat dia. Ternyata dia sudah marah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Pak, Masya Allah, musibah Nabi jauh lebih besar. Nabi SAW dari lahir sudah kondisi apa? Kehilangan bapak. Meninggal Abdullah, diurus oleh Aminah ibundanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Enggak lama habis apa? Umi beliau apa? Meninggal. Habis Umi meninggal dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib meninggal, diasuh oleh siapa? Pamannya Abu Thalib. Berapa yang sudah meninggal? Ternyata Pak, Masya Allah, nikahlah dengan salah seorang wanita, yang mana dengan wanita ini Nabi SAW tidak pernah ta'addud, tidak pernah poligami. Siapa? Makanya Bu, kalau nggak mau dita'addud, jadilah Khadijah. Sahih. Karena pikiran suami ini bukan banyaknya istri, bukan, tapi banyaknya keturunan yang soleh. Anak nggak tahu kalau antum ya. Kalau anak, patokan anak bukan istri banyak, tapi banyak apa? Anak. Kalau satu istri udah bisa melahirkan untuk kita 11 anak, Mak, cukup lah. Buat ke-11an. Cukup, nggak usah banyak-banyak, nggak usah.
Tambah lagi satu lagi jadi selusin. Masya Allah, fadal. Berapa anak antum ustaz selusin? Kan zen itu kan, Mbak. Cukup sudah. Gak usah banyak-banyak. Taib. Nabi SAW tidak pernah ta'adud, Pak, ketika Nabi SAW menikahi siapa? Khadijah. Antum tahu di tahun yang sama Allah cabut dua nyawa ini. Khadijah radhiyallahu anha sama Abu Talib. Yang mana duanya ini adalah jasa yang besar untuk umat Islam. Walaupun Abu Talib meninggal dalam kondisi kafir, berat cobaan bagi Nabi SAW. Makanya dinamakan dengan Amul Huzn, tahun apa? Kesedihan. Nggak cukup sampai situ, Pak. Nabi SAW punya banyak anak dari Khadijah. Di situ ada Al-Qasim, di situ ada Abdullah, di situ ada Ummu Kulthum, ada Ruqayyah, ada Fatimah. Ini banyak, Pak, Masya Allah. Anak Nabi kita Muhammad SAW. Dan semuanya meninggal ketika Nabi masih hidup. Nabi lihat jasad mereka, mereka sudah meninggal, Nabi masih hidup. Kecuali satu, Fatimah. Kita ini sekarang berapa banyak anak kita meninggal ketika masih hidup? Nabi semuanya. Tapi Nabi SAW bisa bertahan, bisa selamat, nggak pernah niyah, nggak pernah marah sama Allah. Karena apa? Sabar. Ini jalan keselamatan ini. Jangan suka istilahnya ngedumel marah, apalagi kalau marahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah, kalau kita ini beriman, mengatakan anani muslim, mukmin, apa kata Allah? Ahasiban nasu ayyutraku, apakah manusia menyangka, mereka mengira an yutraku, mereka ditinggalkan, an yaqulu amanna, mereka mengucapkan kami beriman, wahum la yuftanun, dalam kondisi mereka nggak diuji. Oh, pasti diuji. Pasti diuji. Makanya antum sekarang, Pak, kalau mau selamat, sabar di atas sunnah Nabi. Antum kalau Pak, di sosial media ada, Pak, Masya Allah, umpatan-umpatan itu banyak sekali. Ayo banyak. Yang tahu ya santri yang megang Instagraman itu banyak, Masya Allah. Santri megang, itu megang juga, Israna juga megang. Jadi, Ustaz, ini gimana, Ustaz? Banyak sekali umpan. Wahabi. Bukan cuma Wahabi, Pak. Wahabi plus kebun binatang keluar semua. Namullahaladzim. Berat, Pak, kondisinya, Insya Allah. Kalau kita tidak sabar, Pak, lemah kita nih dakwah. Lemah kita berpegang sunnah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lemah, Pak. Tapi kita ini harus tajahul, taghaful, maafkan mereka. Mereka nggak tahu. Loh, bukankah Nabi SAW diludahi? Oh iya, antum pernah diludahi? Ana pernah, Pak, Masya Allah. Iya, lagi dakwah ana waktu itu di Swedia. Ana di Eropa lagi dakwah, ana pakai, waktu itu lagi musim dingin. Ana pakai jubah, pakai jaket, Masya Allah, Pak. Waktu itu zaman-zaman Covid. Bulan Maret 2020. Sebelum Covid, ana masih di Eropa waktu itu. Hampir nyangkut ana di Eropa. Alhamdulillah balik lagi ke sini. Itu anak, Pak, Masya Allah, jalan lagi dakwah kita sama kawan-kawan. Tuh diludahi. Muslim Covid gitu nih. Anak orang pendatang tamu gitu ya. Dan ya kita kan paspor visa ini ya pelancong kan gitu. Turis. Nggak bisa ngapa-ngapain. Diludahin, Pak. Anak sampai kebayang gimana Nabi SAW sepanjang umurnya sering dipijak kepalanya, diludahi, dilempar kotoran. Bertahan nggak Nabi? Bertahan. Apa? Sabar. Nggak bisa, Pak, kita nggak sabar di atas agama Islam. Harus betul-betul sabar. Maafkan mereka. Bahkan lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika berdakwah di Taif. Nabi SAW jalan kaki ke Taif dari Mekah. Nggak naik unta. Kalau naik unta ketahuan. Oh, Muhammad berangkat naik unta. Jauh nih dia. Biar sembunyi-sembunyi harus jalan apa? Kaki. Berapa hari jalan kaki? 10 hari. Kalau ana diundang, Ustadz, kajian Ustadznya di mana? Di Bekasi. Tapi jalan kaki. Oh, enggak lah. Ana di Kebayoran Lama ya, nginap ana, Masya Allah. Antum undang ana, Ustadz, ke Bekasi Ustadznya. Ana akhir insya Allah. Tapi nggak ada yang jemput, jalan kaki. Nggak akan datang ana. Nabi SAW 10 hari
Nabi jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Nggak bisa Nabi SAW naik onta, ketahuan. Naik kuda, naik keledai, ketahuan. Oh, berarti Muhammad nih mau kabur nih. Akhirnya jalan kaki 10 hari. Apa yang terjadi? Ditawarkan Islam, tawarkan Islam, tawarkan Islam, tawarkan Islam. Apakah hasilnya mereka beriman kepada Allah? Enggak. Ketika itu Nabi SAW dilempari bebatuan, dilempari, Masya Allah, dihinakan. Nabi dikerdilkan. Nabi SAW itu berdakwah bersama sahabat beliau Zaid ibn Harithah. Sampai Nabi SAW tersungkur, Pak. Beliau cuma bisa merangkak. Zaid ibn Harithah yang melindungi tubuh Nabi kita SAW dari lemparan apa? Batu. Telapak kaki Nabi luka sampai tidak bisa lagi jalan. Nabi cuma bisa merangkak, Masya Allah. Sampai Nabi terseret-seret, yang penting bisa keluar dari batas Taif. Apa kata malaikat Jibril? Akan datang kepada engkau Malakul Jibal. Malakul Jibal ini malaikat penjaga apa? Gunung. Perintahkan apa yang kau mau ya Muhammad, dia akan kerjakan. Tapi Nabi SAW terus berjalan, terus berjalan, terus berjalan, Masya Allah. Sampai keluar itu, Pak, Masya Allah, disiksa terus, dilempar terus, dilempar terus, berkali-kali, Pak, Masya Allah. Walhamdulillah, Allah masih berikan kehidupan untuk Nabi kita SAW di hari Taif. Sampai keluar batas itu, Pak, Nabi SAW bersandar di sebuah pohon. Datanglah awan yang pekat, nawarkan ke Nabi SAW, ya Muhammad, malaikat penjaga gunung, in syi'ta la'udbiqanna 'alaihim al-akhshabin. Kalau engkau mau, aku timpakan 2 gunung yang besar untuk penduduk Taif dan penduduk Mekah. Perintahkan sekarang. Apa kata Nabi SAW dalam kondisi nangis? Nabi disiksa. Kalau ana diludahin, datang malaikat, ana bilang, oh lempar ke baik. Kalau ada, kita kan bukan orang yang bisa datangin malaikat, nggak mungkin. Tapi kalau seandainya kita nih, Pak, datang orang ustaz, kita rusuhin mereka, siap. Kalau kita nggak, kalau kita iman kita lemah, oh ayo kita hancurkan mereka. Nabi enggak, hikmah nih, Pak, sabar. Nabi sampai nangis, sampai katakan, la, jangan. Fa inni arju ayyukhrijallah min aslabihim man ya'budullah. Aku berharap ada dari keturunan mereka yang menyembah Allah dan tidak berbuat apa? Syirik. Nabi SAW hanya bisa bersandar. Nabi ngadu sama Allah. Nabi katakan, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku ngadu kepada engkau tentang lemahnya fisik saya. Da'i itu, Pak, fisiknya itu terbatas, Masya Allah. Nabi fisiknya terbatas karena Nabi ini makhluk, ada hadnya, ada batasannya. Ya, anak dakwah sana sini, ya ada batasnya, Masya Allah. Lemah sampai dia mengatakan, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, fisik saya lemah, ya Allah. Wa hawani 'alan nas, dan aku mengadu kepada engkau tentang rendahnya jiwa saya di mata manusia. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, kalau musibah ini bukan untuk merendahkan saya, tapi untuk mengangkat derajat saya, dan engkau nggak murka kepada saya, fala ubali, nggak apa-apa ya Allah. Nabi rela untuk dilempar batu, yang penting umatnya bisa dengar apa? Antum udah berangkat ke Taif hari ini? Penduduk Taif 100% Muslim sampai detik ini, Masya Allah. Berkat doa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia dakwah sana tuh pesat, Pak, Masya Allah. Allah berkahi. Apa sebabnya? Karena sabar berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sikit-sikit ngeluh, saya dicela, akhirnya lembek iman kita nih. Jangan kayak kerupuk, apalagi kerupuknya kerupuk seblak. Allah, langsung ya kerupuk seblak lah, melempem. Ayo Allah, harus kuat nih, Pak. Iman itu iman baja, bukan iman kerupuk. Antum tahu, Masya Allah, Nabi SAW ketika dakwah ketika itu, Nabi kan dihinakan, dicela, dicerca, dimaki, semuanya dirasakan Nabi kita SAW. Tapi hebatnya Nabi, Pak, masih bisa tidur nyantai samping Ka'bah.
Khabbab, Bilal, Ammar ibn Yasirnya, Masya Allah, mereka semua itu nggak tahan lagi dengan siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Sampai Khabbab mengatakan, Ataina Rasulullah SAW, karena kami saking nggak tahannya dengan siksaan orang-orang kafir Quraisy, kami datangi Nabi SAW. Fakulna ya Rasulullah, kami lihat Nabi SAW itu dalam kondisi tidur-tiduran, masih nyantainya, Masya Allah, fi dhillil Ka'bah, di naungan Ka'bah, Nabi tidur di situ. Fakulna ya Rasulullah, audu Allah lana, ya Rasulullah, doakan kebaikan untuk kita agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala tasansir lana, tolonglah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah agar tolongkan pertolongan untuk kita. Nabi Pak, Masya Allah, fajala Rasulullah muhmarun wajh, Nabi langsung terduduk Pak, awalnya berbaring langsung apa? Duduk. Dalam kondisi wajah Nabi apa? Merah. Apa kata Nabi SAW? Kalian seperti itu nggak bisa sabar. Laqad kana fi man qablakum rajul yu'ta bil minsyar wa yufar lahu. Ada seseorang sebelum kalian dibuat parit yang besar, diletakkan ke dalam parit tersebut, didatangkan minsyar, gergaji besi, untuk murtad dan nggak masuk Islam, keluar dari agama Islam. Insyaallah. Antum tahu Pak, digergaji itu nggak cepat mati, beda di sembelih. Dari atas nih Pak, Masya Allah, sampai ke bawah. Wa yumasyad bi amsyatil hadid, dan di antum tahu amsyad, sisir besi yang dipakai untuk peternakan. Wa yumasyad bi amsyatil hadid duna lahmin wa admin, sampai yang namanya daging itu Pak terkelupas dari tulangnya, untuk disuruh murtad. Apa kata Nabi SAW? Ini kan digergaji, masih hidup Pak, disuruh untuk murtad, murtad engkau. Ma yasudduhu dzalika an dinillah, dia tetap mengucapkan la ilaha illallah. Itu besar itu Pak, Masya Allah. Kita nih belum ada apa-apanya. Makanya tadi mental kita, mental kerupuk apa? Sebelah. Itu dia mental kita, Masya Allah. Jadi Allah kuliah Pak, yakinlah sama anak. Semakin antum hijrah, semakin antum kuat memegang sunnah Nabi, cobaan akan semakin apa? Berat. A'zamun nasi bala'an al-anbiya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat cobaannya itu para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian selahnya dan selahnya. Orang yang solehnya, da'inya, muslehnya, salehnya, itu semua kena. Namullah alam bisawab. Ini udah jam 11. Sesuai janji ana, ini ada pertanyaan. Jadi Allah kuliah ana tutup di sini Pak. Aslinya masih banyak materi ini, ana enggak tahu lagi kapan terbahasnya. Poinnya itu banyak. Cuman karena seperti ini ana tutup, ana simpulkan, sabarlah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya pertolongan Allah itu dekat. Ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Wallahu alam bissawab. Baik. Bismillah. Waalaikumsalam Ustaz. Keluarga saya masih mendengar musik dangdut, merokok, tidak sholat. Saya sudah nasihati beliau. Apakah batas nasihat itu ada? Dekat mereka termasuk kena syubhat atau tidak? Jazakallah khairan. Cik, keluarga kita, bapak kita, anak kita, istri kita, Masya Allah Pak ya, selama itu masih tanggung jawab kita, dakwahkan. Nggak ada istilahnya mantan anak, nggak ada istilahnya mantan bapak, mantan abang, mantan adik. Yang ada mantan istri. Walaupun istri bisa dikatakan mantan, selama itu istri kita di bawah tanggung jawab kita, wajib kita apa? Nasihati. Ku anfusakum ahlikum nara. Nasihati terus. Dan gini, Masya Allah ya, ana di keluarga Umi Ana gitu. Keluarga Umi Ana dulu bukan orang yang beda sama keluarga Abi Ana. Keluarga Abi Ana tuh kuat dalam agamanya, karena dulu kakek kami itu termasuk istilahnya Muhammadiyah itu kuat. Kakek anak dari bapak ya, dari bapak Amir, kakek kami Amir itu termasuk kuat, Masya Allah. Nah tapi kalau keluarga dari ibu itu enggak, belum. Jadi dengan kondisi seperti itu, kita tahu mendakwahi mereka itu memang agak berat.
Tapi Masya Allah Pak, ya, sekarang sepupu ana itu banyak yang bercadar. Bahkan keponakan ana hafizah 30 juz Quran. Ana nggak pernah dakwahkan dekat Quran, dekat sunnah. Nah. Setiap lebaran yang kami contohkan itu adalah akhlak saja. Kapan adzan, anak, abah anak, abang anak, ya adik kita, Masya Allah, berangkat ke masjid sudah. Nanti mereka lihat kondisi kita terus. Sekarang Pak, Masya Allah, dekat dengan agama. Yang dulu apa? Awam, tidak ngerti apa-apa. Jadi paling ampuh cara dakwah itu bukan dengan lisan, tapi dengan perbuatan. Dakwahkan. Kalau seandainya mereka masih sering dengar musik, antum tampakkan antum ini sering dengar Quran, sering baca Quran, mereka akan malu sendiri kok. Yakin kan? Mereka akan malu. Nah, wallah alam bisawab. Ala kulli hal, tidak ada batas untuk menasihati. Nasihati terus. Tapi ingat, nasihati di sini jangan pula tiap waktu. Karena ana sering sampaikan juga, Ibn Mas'ud itu adalah orang yang menyampaikan kajian itu bagus sekali, retorikanya bagus, penyampaiannya bagus. Ibn Mas'ud, makanya ketika itu murid-murid Ibn Mas'ud mengatakan, ya Ibn Mas'ud, law wa'adzana kulla yaum, nasihati kami, isi kajian kami itu setiap hari. Apa kata Ibn Mas'ud? Ma yamna'uni dzalika illa karahamata sa'amati alaikum. Aku bukannya nggak mau nasihati kalian tiap hari, tapi aku takut kalian bosan sama saya. Makanya Allah kuliah di sini, Ibn Mas'ud saja bisa bosan murid-muridnya. Apalagi kita yang imannya nggak seperti imannya Ibnu Mas'ud. Terus apa? Dikelang-kelang aja kita rasa, oh dia ini terlalu jauh, nasihati lagi. Terlalu jauh, nasihati lagi. Kalau tiap hari Pak, suntuk juga dia, muak dia, Masya Allah. Jadi pinter-pinter dalam berdakwah. Fiqhud dakwah itu penting. Jadi Allah kuliah seperti itu. Nah, wallah alam bissawab. Bismillah Ustaz, saya ini mu'allaf, yang mau saya tanyakan gimana dengan saya yang sudah buat kecewa orang tua saya dan keluarga saya. Karena bertahun-tahun saya mu'allaf, ayah itu kecewa dan sering menangis. Apalagi karena omongan orang di kampung saya yang mayoritasnya non-muslim. Ayahnya ini muslim atau non-muslim? Kalau non muslim, Allah alam, tetap aja wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Engkau ini harus berbuat baik kepada kedua orang tua dengan yang terbaik, berkawan sama kedua orang tua walaupun apa, non muslim. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Terus gimana kalau jadi bahan omongan, saya ini jalankan sunnah Nabi? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jangan kita taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada siapa? Allah. Jalankan sunnah terus. Mau jadi bahan omongan orang, ya terserah. Yang penting kita ini taat kepada Allah. Nanti lama kelamaan orang tua kita akan luluh sama kita. Ana yakin insya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ala kulli hal, tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada siapa? Allah. Afwan, izin bertanya Ustaz, ini kan bulan Rajab, banyak tersebar hadis yang mengatakan kita disuruh beristighfar 70 kali di waktu pagi dan sore. Apakah ini hadis palsu atau sahih? Palsu. Maudhu, palsu. Hati-hati antum sebarkan. Nabi kita SAW mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia itu berani berdusta atas nama saya, maka silahkan ambil kursinya di neraka jahanam. Maka jangan ikut share hadis palsu. Hadis tentang Rajab, fadail Rajab, kebanyakannya apa? Palsu. Minimal dhaif jiddan. Dhaif, lemah, jiddan, sangat lemah. Enggak, la taqumu bihil hujjah, yang enggak bisa dijadikan sebagai apa? Hujjah. Jadi ala kulli hal, jangan antum share lagi. Apakah kita ini boleh melebihkan bulan Rajab? Boleh, karena dia termasuk bulan apa? Haram. Sebatas itu saja. Enggak ada fadilah khusus. Nah, wallah alam bissawab. Ustaz, bolehkah kita memutus hubungan dengan tetangga karena dia sering mengganggu anak dan memata-matai anak? Syukran. Tapi wallah alam, pertemanan itu Pak bukan beda deh ya, silaturahim. Ana sama antum itu bukan silaturahim. Ana mau ke Bekasi, mau silaturahim sama antum. Enggak. Karena ana sama antum enggak ada hubungan apa? Rahim. Qati'ur rahim, yang itu adalah memutus rahim, yang satu rahim dengan ibu kita. Itu satu rahim. Nah, kalau ana sama antum Pak jauh kita nih.
Boleh nggak kita putus kalau seandainya kawan kita, tetangga kita buruk? Boleh, tapi tetap kasih haknya. Jumpa tetap ucapkan apa? Salam. Wajib. Contohkan yang baik. Tapi jangan, kalau antum takut berubah, terwarnai sama kawan yang buruk, suka mata-matain, suka mengumpat dan sebagainya, antum takut emosi, boleh antum tinggalkan. Tapi tetap berikan haknya sesama muslim. Masih kalau dia sakit, jenguklah. Jangan antum biarkan, jenguk saja. Tapi jangan sampai antum nongkrong ngopi bareng. Takutnya nanti antum juga akan tertular, suka mata-matain orang. Memang penyakitnya orang kita tuh kepo. Apa? Kepo. Antum tahu insyaallah ada satu hadis. Nabi mengatakan SAW, "Idza haddatsakum rajul," kalau ada seseorang ngajak kalian berbicara, faltafat, dia nengok kanan, nengok kiri, nengok kanan, nengok kiri. Maka apa kata Nabi? Fahiya amanah. Jangan bocorkan, itu amanah, kata Nabi. Sekarang kita itu, akhirnya mau curhat sama antum, nengok kanan, nengok kiri. Padahal lo dibilang jangan cerita ya. Oke, siap, masya Allah. Apa itu? Cerita apanya? Selesai. Ini yang diceritain, ngomong ke kawannya. Akhi, jangan ngomong ke siapa-siapa ya. Cukup antum baik, cuman antum aja. Apa itu? Panjang cerita semua. Yang itu nanti ngomong lagi kawannya. Makanya hidup di Indonesia itu paling mudah nyebar berita. Kepo masyarakat kita itu. Orang Arab nih bang nggak suka kepo, privasi nggak suka. Orang Eropa juga sama. Tapi kalau orang kita nih keponya betul. Ustadz itu berapa istrinya? Bermanfaat nggak tahu itu? Nggak kan? Tetangga itu lagi ribut sama istrinya, sama anaknya, didengar, masya Allah. Sebagian ibu-ibu tetangga sebelah lagi bertengkar, didengarkan ya lewat pintu. Penyakit itu, masya Allah. Nah kalau udah kayak gitu, jangan berteman sama mereka. Biasanya sifat buruk apa? Nular. Ibu-ibu suka gibah nggak? Jangan bu, jangan. Nanti takutnya bermajelis ke masjid, bukan untuk nuntut ilmu, berghibah ria. Na'udzubillah, itu jangan dibiasakan. Antum juga sama laki-laki, biasanya laki-laki itu paling nggak suka kepo, kecuali laki-laki yang ada sifat keperempuanan. Kayak anak nggak suka mbak curhat sama istri tentang orang tuh, nggak pernah. Ngapain? Ngapain? Cerita tuh tentang masa depan, itu cerita sama istri. Tapi kalau cerita ke istri tentang tetangga, aduh pak, remeh sekali, receh gitu loh. Urusannya nggak usah diurus tuh, nggak usah gitu, nggak usah. Jangan suka kepo. Wallah alam. Jadi kalau udah ada yang teman-teman kayak gitu pak, jauhi, nggak usah. Wallah alam. Salam Ustadz, bagaimana cara menyikapi suami yang sering berbuat maksiat? Walau selalu janji taubat, tapi tetap selalu diulang-ulangi kembali dan selalu merasa bahwa beliau tidak menyakiti keluarga. Bagaimana cara istri yang selalu dihantam secara mental melihat sikap suami seperti ini? Terlebih lagi kasih terhadap anak-anak. Jazakumullah khair. Anda tidak tahu kalau mentalnya rusak gara-gara dipukul dan sebagainya, wanita berhak untuk khulu lah sudah. Gugat cerai halal. Yang nggak boleh ini wanita gugat cerai tanpa ada alasan. Kalau seandainya dihantam, masya Allah, sampai sakit jiwanya, semua para ulama halal mengatakan untuk apa? Gugat cerai. Karena masya Allah ada salah seorang wanita namanya Fatimah di zaman Nabi SAW. Fatimah ini dilamar sama 3 orang laki-laki, masya Allah. Yang pertama Abu Sufyan, yang kedua Muawiyah, yang ketiga Usama. Jadi pak, boleh satu wanita dilamar oleh beberapa laki-laki dengan syarat dapat izin dari pelamar yang pertama. Ada akhwat nih, cantik masya Allah, kaya masya Allah, agamanya taat, rajin menuntut ilmu, dilamar sama si A. Yang si B nggak mau kalah, minta izin. Akhi, anak boleh lamar dia juga? Boleh lah, kita bersaing sehat, masya Allah. Kalau kayak gitu pak, halal boleh, silahkan. Tapi syaratnya dapat apa? Izin. Kalau nggak dapat izin nggak boleh.
Fatimah ini tiga laki-laki. Pertama Abu Sufyan. Apa kata Nabi SAW tentang Abu Sufyan? Amma Abu Sufyan. Adapun Abu Sufyan, fala yadha'asahu an atiki. Dia ini tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Selalu di pundak terus. Maksudnya tukang apa? Pukul. Jangan nikahi dia. Oh. Nabi katakan jangan nikahi laki-laki tukang apa? Pukul. Makanya wanita ketika dipukul, ditampar, Pak, halal untuk gugat cerai. Berkali-kali dipukul, Pak, sampai berdarah. Na'udzubillah. Yang kedua, Muawiyah. Amma Muawiyah fasa'alukun la mala lahu. Adapun Muawiyah jangan nikah sama dia, karena Muawiyah ini miskin, tidak ada apa? Harta. Jadi kalau antum ngelamar wanita ditolak, jangan nangis, jangan marah. Lamaran anak ditolak, kenapa? Karena anak ini gajinya nggak besar. Jangan marah, karena Nabi pernah nolak siapa? Muawiyah. Sa'alukun la mala lahu. Halal wanita untuk nolak itu. Yang ketiga apa kata Nabi? Inkihi Usama. Nikahlah sama siapa? Usama. Maka apa kata para ulama di sini? Kalau laki-laki tukang pukul, Pak, masya Allah, halal istri untuk minta gugat cerai, halal. Yang nggak boleh ini, masya Allah, istri-istri yang mudah minta cerai tanpa ada alasan sebab. Pertikaian pasti ada, pasti ada. Antum mau cari siapa yang ada pertikaian? Nabi aja dilempar piring di depan Nabi dan tamu-tamunya. Siapa yang lempar? Antum pernah nggak daging ngumpul sama kawan-kawan? Antum ngumpul biasanya di mana? Di rumah atau di kafe? Ngopi kan? Lagi ngumpul sama kawan-kawan semisal nih, lagi ngopi, nggak pulang-pulang nih suami. Datang istri bawa piring, dilempar, biar balik, Bang, masya Allah. Kalau antum kayak gitu, bubar antum bubar. Ini bagian anak sama istri sekarang, masya Allah. Kenapa? Antum marah sama siapa? Istri. Pernah nggak istri antum lempar piring di depan tamu? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Nabi pernah. Makanya istri kita nggak buru-buru banget gitu loh. Pernah lempar piring mungkin pernah, Pak, di antum. Tapi kan cuman antara antum sama dia kan? Nggak ada orang ketiga kan? Aman insya Allah. Lempar piring sekali, bilang lagi, lempar lagi, Dek. Iya, nggak usah antum tahan, jangan antum tahan. Lempar sekali, lempar lagi, masya Allah. Barakallahu fiik. Pecah lagi, Pak, masya Allah. Mikir dia. Kadang-kadang kita nih, antum tahu cara didik istri sama anak yang paling baik itu ada. Kalau nggak mempan, ada namanya uslubut tahdid. Uslub tahdid itu uslub ancaman. Ambil contoh. Anak antum manjat pohon, masya Allah. Antum suruh turun, nggak akan turun dia. Tapi nak tinggi lagi yang naik, turun dia itu. Itu uslubut tahdid. Sama istri lempar piring, Pak, antum jangan marahin. Lempar lagi, habis piring bingung dia. Udah tinggal sapu aja, selesai, beres, Pak, beres. Syaitan nggak masuk di situ, syaitan nggak bakal masuk. Bingung syaitan dari mana celah itu. Lempar lagi, hadakillah, masya Allah. Masih banyak itu, stop. Lempar, masya Allah. Udah tinggal antum sapu. Itu kalau udah habis piringnya, nggak akan ngulangi lagi dia. Nanti habis lagi piring ini, masya Allah. Itu namanya uslubut tahdid. Boleh antum. Inilah yang Allah firmankan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman, yang mau kufur, diancam oleh Allah. Teruskan kekufuran engkau. Sama kalau antum suruh pulang anak nggak pulang, jangan suruh pulang, suruh pergi, pulang dia. Coba lah, Pak. Memang manusia itu gitu tabiatnya, na'udzubillah. Antum dikasih nasi kotak 10, yang ngasih ngomong, yang ini jangan dibuka ya. Dari 10 nasi kotak yang ada, yang dibuka itu yang dilarang. Kan? Itu manusia itu, Pak. Makanya anak katakan, Pak, anak kalau dipijit sama ikhwah, Ustaz, masya Allah, Ustaz, sehat terus saja.
Anak nggak akan bilang, oh ya masya Allah enak ya, diam dia nanti. Tapi aduh sakit terus dia sama dia. Kalau antum bilang enak stop dia masya Allah. Tapi aduh yakin diulangi lagi masya Allah, nggak apa-apa Ustaz, biar sehat Ustaz, kan gitu kan. Manusia. Nabi Adam Pak, lihatlah dari semua. Nah dari Nabi Adam, semua Allah halalkan, yang Allah haramkan cuma satu. Buah apa? Itu yang ngamain iblis itu. Buah khuld itu buah kekal. Aslinya buah fana, tamaratul fana aslinya. Buah khuld itu iblis yang namakan. Makanlah buah itu. Dari semua buah yang halal, pisangnya, anggurnya, masya Allah, semua halal. Yang dilarang cuma satu buah, yang dimakan sama Adam, yang Allah apa? Haramkan. Makanya perlu uslubut tahdid. Sama kayak istri lempar piring, suruh lagi. Nggak apa-apa, dek, masih ada stok itu, lemparkan lagi. Dia akan mikir di situ, Pak, piring habis, beli lagi, bingung nih. Kalau nggak percaya, cobalah, insya Allah. Akhirnya gimana? Muncul akhirnya antum lebih romantis, makan satu piring. Karena habis piringnya kan. Sudah makan satu piring, tambah romantis antum. Habis ribut romantis. Ya cuma satu piringnya. Tinggal satu, ya Allah, mau dilempar juga bingung nih. Nah makan berdua. Insyaallah alam bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Di ala-kulal untuk istri-istri yang dipukul sama suami, Pak, Masya Allah, halal untuk khulu, halal. Dan kita selaku suami, cobalah antum pikirkan, antum tuh punya anak perempuan, jangan tukang pukul. Anak alhamdulillah sampai sekarang tuh nggak pernah mukul istri, nggak pernah. Apa gini? Dalam Islam tuh dibahas, semakin antum keraskan istri, keras lu ya, antum bentak-bentak istri, wibawa antum semakin jatuh. Percaya sama dia. Tegas bukan apa? Keras. Tegas bukan keras. Antum bentak-bentak istri, antum maki-maki istri, wibawa antum akan jatuh. Makanya masya Allah, ada salah seorang sahabiat mensifati suami, bagus sekali masya Allah. In kharaja asad wa in dakhal fahid. Suami saya kapan keluar asad, singa, masya Allah, garang di luar, pemimpin, masya Allah. Karena yang namanya singa ini raja apa? Hutan, bisa memimpin dia, masya Allah, tidur gitu, pimpinan. Wa in dakhal fahad. Kalau dia masuk rumah, macan tutul dia. Macan tutul ngayomi, Pak. Kalau kita masuk rumah, kucing miau gitu ya, masya Allah. Keluar singa, bahasa poligami terus. Pas nyampe rumah kucing. Masya Allah, laki-laki zaman kita sekarang. Makanya ala kulli di sini, kalau antum mau wibawa, nggak usah Pak, nggak usah marah-marah. Kalau marah itu ista'id billah, minta perlindungan kepada siapa? Allah. Wibawa antum kan terus jaga. Sama anak juga sama. Antum kalau mau wibawa antum tinggi, Pak ya, jangan maki-maki anak, biarin aja. Dia minta A, minta B, antum nyantai ya, masya Allah. Kadang-kadang kita nih nggak tahan sama tangisan anak kan. Anak nangis, kita nah jangan nangis. Biarkan dia nangis, antum sayangi, insya Allah. Rejal ini Pak, lanang, jangan antum bentak anak itu, biarin insya Allah. Dia akan menganggap yang namanya bapak itu pengayom gitu, wibawa tetap tinggi. Itu aset. Kalau masuk macan tutul, jangan keluar singa, masuk kucing. Masya Allah, itu jangan sampai kita seperti itu. Wallah alam bisawab. Ini jamnya 11.20. Ana minta maaf udah ngambil waktu untuk 5 menit. Mudah-mudahan Pak, Masya Allah, yang sering bermanfaat. Kalau bisa kita jumpa lagi ya, mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi. Tapi kalau nggak bisa ya wallah alam, karena kita nggak pernah tahu kapan umur itu diambil oleh siapa? Allah SWT. Ala kulil ana doakan antum, mudah-mudahan antum terus sehat walafiat dan istiqamah di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu nabiyana Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.